Kami bersatu hati bersepakat kami mau mulai ibadah kami, Aba. Kiranya Tuhan mengurapi kami pribadi lepas pribadi satu persatu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya jamahan-Mu, lawatanmu, mujizat-Mu Tuhan kerjakan di sini. Terima kasih Tuhan. Kami siap mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. begitu mulia.
kami melihat Tuhan. Setiap kali Amin. Kau punya cara untuk menolongku. Kau yang kami pegang teguh. Ku tak pernah ragukan. Ku tak akan lepaskan. Sebab pengharapan kami, pengharapanku dalam-Mu Tuhan, yang menjadi Kau boleh angkat tangan-Mu buat Tuhan, katanya. Cara untuk menolong setiap kami. Engkau Tuhan yang tak pernah mengecewakan kami, Tuhan. Mari terus perkatakan imanmu di dalam Tuhan.
Engkau yang rindu berbahasa roh, mari terus berbahasa roh. Kidaralabaya shakaralaburata kayaramayashi. Kururuto karalamayashi kiririaralamurata kayara. Percaya pagi hari ini Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah kita. Percaya pagi hari ini sukacita sedang dicurahkan bagi Engkau. Percaya pagi hari ini kesembuhan sedang Tuhan kerjakan bagi. Kidaralaburata tashi kiririaralamurata. Kururuto kayaralamurata kayarelerebes. Pemulihan terjadi, terobosan-terobosan yang baru Tuhan kerjakan dalam hidup. Kidaralaborata kaya namo, kidiririaralamo, naralamaya, kidiririaralalaralalaralalaralalar. Haleluya. Sebab pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Kami terlalu percaya Bapa, bahwa Engkau Tuhan yang gak akan mengecewakan kami. Pengharapan kami akan Tuhan genapi, iman kami akan Tuhan genapi. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Lebih lembut lagi dengan iman katakan. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada, sama-sama. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan. Di hidupku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bolehkah saya jemput bangkit berdiri Bapak Ibu? Mari sama-sama angkat suaramu. Bukan karena melihat, hidupku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bolehkah saya dengar tepuk tangan yang meriah untuk Yesus, untuk Tuhan yang firman-Nya tidak berubah sampai sekarang. Haleluya. Kami terlalu percaya Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak berubah hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kami pegang janji-Mu kuat-kuat. Dan kami mau bernyanyi lebih lagi untuk Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu.
hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Amin. Yang beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Menggagalkannya, Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia telah menyatakan hebatnya. Yes. Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Bersama-sama dengan percaya, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja yang memerintah. Tak ada yang dapat mengagalkannya. Dia bangkit, Dia hidup. Haleluya. Kau Raja pemenang. Sama-sama katakan, hanya Yesus Tuhan berkuasa, Dia Raja pemenang. Amin. Oh, tak ada, Dia bangkit untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Saya melihatmu wajah-wajah yang diberkati Tuhan, yang sehat hari ini. Amin. Berapa banyak kau percaya bahwa janjinya masih dikenapi sampai hari ini? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari datang di tempat ini Tuhan. Lukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Wassalam tahu kehakikat pasti terjadi. Go. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, memenuhi katakan. Everybody say, great is our God. Hallelujah. Pelukis cakrawala, merangkai cakrawala,
Siapa percaya? Angkat tanganmu. Pemilik kehidupan. Amin. Jalan-jalan kebenaran. Umat yang rindu Tuhan, katakan kami rindukan. One, two, three, go, set. Datanglah dan berkata, berkuasa, menaikkan ujian, belenggu dipatahkan. Sama-sama teriakan buat Tuhan. Grace segar. Haleluya. Sama-sama, mari angkat suaramu. Kami rindukan. Berapa banyak rindu Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama. One, two, three, go, say. Datanglah dan berkata, menaikkan ujian, mujizat dinyatakan. Ready, segar. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dalam damai sejahtera Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya sesuatu yang baik, sesuatu yang besar Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Walaupun kami belum melihat, tapi kami percaya kami sudah menerimanya. Selalu ada jalan yang Tuhan sediakan bagi hidup kami. Selalu ada pemeliharaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Masih ada jalan untuk, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Sekali lagi, boleh angkat suara. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Amin. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari dari awal angkat pujian ini Bapak Ibu. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Sekali lagi dengan iman. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Amin, amin. Saat
yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Sama-sama katakan, tiada jalan terbuka untukku, jalanmu masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalanmu, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, cuma Tuhan. masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Dengan iman dan percaya, Masih ada jalan imani pujian ini Bapak Ibu. terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kembali kami datang padamu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau kami boleh ada untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, serta menyembah-Mu Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, untuk selalu memuliakan Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkannya. Urapi setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Tentunya kesehatan dan berkat yang tercurah melimpah bagi saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Saatnya kita akan datang pada Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita akan belajar pribadi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tema pada kali ini, pribadi keempat dalam hidup kita. Pribadi keempat dalam hidup kita. Kita akan baca di dalam Daniel 3 ayat 24 dan 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya, Raja Nebukadnezar adalah raja kerajaan Babel. Ia membuat patung emas yang tingginya 60 hasta. 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Ya, kalau dikalikan dengan 60 itu sekitar 27 meter tingginya dan lebarnya adalah 6 hasta atau sekitar 2,7 meter. Jadi patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu tinggi sekali, 27 meter dan lebarnya 2,7 meter. Patung emas itu dibuat di dataran Dura, wilayah Babel. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, pada pemerintahan Raja Nebukadnezar, bangsa Israel ada pada waktu itu ya pada masa pembuangan di negeri Babel. Di sana para bangsawan dan para cendekiawan, orang-orang muda, orang-orang yang pintar dan berpawakan baik, memahami berbagai-bagai pengetahuan dan punya pengetahuan yang tinggi, ya, punya pengetahuan yang banyak, ya. Mereka bekerja di istana Raja Nebukadnezar. Namun sebelum mereka bekerja di istana kerajaan, mereka 3 tahun harus belajar tentang budaya, adat istiadat, bahasa yang terutama.
Ya, bahasa itu dipelajari selama 3 tahun, bahasa Kasdim oleh orang-orang Israel, ya. Dan hiduplah di sana Nabi Allah, yaitu Daniel, orang yang penuh hikmat Tuhan. Ya, namanya diganti Belsasar oleh orang Kasdim, oleh orang-orang Babel. Daniel dianugerahi oleh Raja Nebukadnezar dengan pemberian yang besar, pemberian yang banyak. Karena apa? Karena Daniel itu dapat memberitahukan dan mengartikan mimpi raja. Dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, ya, dan menjadi kepala semua orang-orang bijaksana di Babel. Nah, arti nama dari Daniel adalah pemimpin atau hakim milik Allah. Di kerajaan Babel ada 3 pemuda Yahudi yang cakap, ya, berpengetahuan tinggi, berpawakan yang baik. Mereka juga bekerja bagi Raja Nebukadnezar sebagai kuasa pemerintahan di wilayah Babel. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, nama Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah nama dari bahasa Kasdim atau dari Babel. Sadrak itu nama Ibraninya adalah Hanania, yang artinya Allah itu murah hati atau belas kasihan Allah. Mesak nama Ibraninya adalah Misael, artinya siapa Allah. Dan Abednego nama Ibraninya adalah Asaria, yang artinya ditolong Tuhan. Ya, Allah menolong, itu artinya ada di Abednego atau Asaria. Mereka bertiga adalah orang-orang yang setia dan taat kepada Allahnya. Mereka mempunyai iman yang teguh, tidak tergoyahkan. Ya, namun karena titah raja atau perintah Raja Nebukadnezar untuk semua bangsanya dan semua di luar bangsa Babel, ya, baik dari suku bangsa dan bahasa, kalau mereka mendengar sangkakala berbunyi, ya, seruling, kecapi, rebab, gambus, sergam, dan semua bunyi-bunyian, haruslah semua orang sujud menyembah kepada patung emas buatan raja. Ya, tetapi jika ada orang yang tidak menyembah, ya, dan tidak sujud menyembah kepada patung buatan raja, maka akan dicampakkan ke dalam dapur perapian. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi suatu masalah yang sangat besar saat itu. Ya, dia menghadapi masalah yang sulit dalam hidupnya. Bila mereka menyembah patung buatan raja, maka iman percayanya kepada Tuhan mungkin bisa hilang atau terluka hati Tuhan. Ya, tapi mereka bila tidak kalau menyembah patung buatan raja, bila mereka menyembah patung buatan raja, ya, tidak menyembah patung buatan raja, maka mereka akan dicampakkan di dalam dapur api. Ini adalah satu pilihan yang sangat sulit buat mereka, tapi mereka harus menentukan pilihannya. Ini sering terjadi juga di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ya, walau tidak sehebat masalah yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, kita sering tidak melihat pribadi yang tangguh dalam hidup kita saat kita dalam kekalutan. Ya, sering kita tidak melihat pribadi yang tangguh dalam hidup kita saat kita galau. Ya, sementara banyak orang yang pesimis menghadapi hidupnya. Karena apa? Karena ya mungkin sakitnya enggak sembuh-sembuh. Ya, karena ekonominya yang merosot. Mungkin karena pekerjaan kita harus dirumahkan, kita harus di PHK,
keluar dari pekerjaan itu. Ya, ada banyak hal yang harus kita hadapi hari-hari ini. Ya, mungkin juga saudara ditinggal oleh kekasih hati kita. Mereka yang pergi dulu pulang ke rumah Bapa. Ya, tapi ada orang-orang yang mempunyai pikiran yang negatif terhadap Tuhan. Ujung-ujungnya mereka bilang pada Tuhan, Tuhan, aku lebih baik mati saja Tuhan. Aku sudah enggak cocok hidup ini Tuhan. Aku sudah enggak bisa apa-apa Tuhan. Aku sudah enggak berguna lagi Tuhan. Ya kita sering mencari kambing hitam. Ya, atau mengambing hitamkan satu masalah. Ya. Kalau Tuhan itu maha kuasa, mengapa Tuhan tidak menolong saya? Mengapa Tuhan kok membiarkan saya menghadapi masalah dan pergumulan saya seperti ini? Tuhan kok rasanya sudah membiarkan saya dan meninggalkan saya? Ya, ada banyak alasan bagi manusia untuk mengeluh dan mengeluh kepada Tuhan. Tapi Allah adalah Allah yang berdaulat atas orang-orang pilihannya. Ya, dengan caranya, dengan cara yang lain daripada yang lain. Dia Allah sanggup menolong kita. Pastikan dia Allah, bahwa Allah itu sanggup menolong hidup kita. Karena kedaulatan Allah. Ya, Allah itu punya daulat. Daulat Allah itu berarti bahwa Allah bebas melaksanakan haknya untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya atas semua ciptaannya. Jadi bagaimana Allah menunjukkan kedaulatannya? Setidaknya kita bisa melihat kehadiran pribadi keempat. Ya, pribadi yang keempat yang tak terduga. Ya, tahu-tahu hadir di tengah-tengah Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dibuang dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Ya, siapakah pribadi keempat itu? Dalam kitab Daniel 3 ayat 24 dan 25, tadi kita sudah baca di atas, ya, dikatakan ada orang keempat atau pribadi keempat itu, ya, mungkin saja pribadi itu adalah malaikat Tuhan, malaikat yang diutus Tuhan untuk menyertai, bahkan untuk hadir di tengah-tengah dapur api ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang dalam dapur api itu. Mungkin juga pra-penjelmaan Yesus Kristus, ya, sebelum Yesus Kristus lahir di bumi ini. Mungkin manifestasi pra-penjelmaan dari Yesus Kristus yang diutus Allah untuk melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Pada waktu itu mereka mengalami pencobaan yang sangat hebat dan berat. Ya, siapapun orangnya, kalau sudah mau dihukum mati, apalagi mati dimasukkan dapur api, perapian yang sangat panas. Ya, semua orang juga bisa mengalami down. Ya. Mungkin mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga mengalami hal yang sama. Tapi mereka menguatkan iman mereka, percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Bagaimana Allah menunjukkan kedaulatannya? Yang pertama adalah di situasi sulit yang dihadapi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam situasi yang sulit, mereka diancam hukuman mati, yaitu dilemparkan ke dalam dapur api. Ya, hukuman ini adalah hukuman yang terberat pada zaman kerajaan Babel. Pada waktu itu tampillah orang Kasdim atau orang Babel yang menuduh orang Yahudi. Dan berkatalah orang Kasdim itu kepada tuan rajanya Nebukadnezar, Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai macam jenis bunyi-bunyian haruslah sujud menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Tetapi mereka bertiga ini tidak sujud menyembah pada patung emas yang Tuhan buat.
Mereka tidak mau sujud dan menyembah patung emas yang Tuanku Raja buat, maka layaklah mereka ini dijebloskan dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Ya, ancaman ini tidak mengendorkan iman mereka. Mereka justru bersikap teguh kepada Allah. Dan mereka berkata, kalau kami harus mati, biarlah kami mati. Kalau Allah yang kami sembah mau menolong kami, pasti Allah akan menolong kami. Ya, mereka maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku Raja mengetahuinya. Kata mereka seperti itu, bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini mencerminkan bahwa iman menyala-nyala dalam kesulitan yang mengancam jiwa mereka. Mereka tidak takut dengan ancaman yang dibuat oleh raja. Ya, walaupun resiko yang terberat sudah di hadapan mereka, mereka pasti mati. Mungkin seperti itu. Tapi buat kita, sanggupkah kita mempertahankan iman seperti iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Yang mampu mempertahankan imannya pada Tuhan, ya, pada masa yang sulit, pada waktu yang sukar, ya, dialami oleh mereka. Mereka yang harus menentukan pilihannya. Ya, memang tidak mudah bagi kita, tapi kita harus membela iman percaya kita kepada Tuhan. Walaupun mengalami kesulitan, kesukaran hidup, ya, kita harus bela iman percaya kita kepada Tuhan. Kita teguhkan iman kita. Pasti Tuhan akan menolong kita. Kalaupun Tuhan tidak menolong kita saat ini, saat itu, ya, pasti Tuhan akan berikan hidup yang kekal bersama Tuhan. Jadi kalaupun kita mati di bumi ini untuk mati membela iman percaya kita kepada Tuhan, pasti ada upah, ada hadiah yang terbesar buat kita, yaitu hidup kekal bersama Tuhan di surga. Yang kedua, Allah menunjukkan kedaulatannya, ya. Muncul pribadi yang keempat dalam situasi yang menegangkan itu. Maka meluaplah kegeraman Raja Nebukadnezar, ya, terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu lebih panas 7 kali dari biasanya. Lebih panas 7 kali lipat dari biasanya. Ya, mereka diikat oleh tentara-tentara yang kuat. Dikatakan seperti itu. Mereka dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala. Saking panasnya, ya, saking panasnya orang-orang atau tentara-tentara yang mengangkat mereka itu. Mereka hanya terbiasa saja karena panasnya itu. Yang mengangkat itu mati semua orang-orang yang mengangkat. Dan mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala tersebut. Ya, dengan tangan yang terikat, tetapi mereka tidak terluka, mereka tidak terbakar sama sekali. Ya, hingga Raja Nebukadnezar pun kaget dengan apa yang terjadi. Ternyata Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu Allah yang maha tinggi. Dikatakan seperti itu. Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup menolong mereka. Ya, dari hukuman yang terberat saat itu. Tidak hanya menolong, tapi Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka. Ya, di dalam dapur api itu, ketika 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka semua petinggi, semua pejabat-pejabat pemerintah
juga Raja Nebukadnezar melihat satu pribadi, ya, pribadi yang keempat. Ya, ada satu pribadi yang hadir bersama-sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ini adalah satu kemustahilan yang dilakukan oleh Allah. Ya, ketika semua orang Babel melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego harusnya mati, tapi ada satu pribadi keempat yang hadir di tengah-tengah mereka, yang menolongnya, menyelamatkannya, bahkan bau gosong pun di badannya, di bajunya enggak ada. Satu helai rambut pun terbakar, itu enggak ada yang terbakar. Ya, itu adalah satu keajaiban yang dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan telah mengirimkan, Allah telah mengirimkan malaikat Tuhan, mungkin juga prapenjelmaan dari Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Di dalam Daniel 3 ayat 25 dikatakan, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Ya, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti dewa. Wow, Raja Nebukadnezar melihat pribadi yang keempat itu berjalan-jalan, ya, berjalan-jalan di perapian. Siapakah pribadi yang keempat itu? Nebukadnezar menganggap bahwa Tuhan itu adalah anaknya dewa. Ya, Tuhan itu disangka anak dewa. Ya, tetapi Allah sanggup menunjukkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa ia lebih berkuasa. Ya, ia sanggup melindungi orang-orang pilihannya dengan caranya yang ajaib. Ya, Allah bertindak menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan cara yang ajaib, dengan cara yang aneh. Ya, pribadi keempat itu hadir untuk melindungi mereka dalam perapian. Tuhan ingin menunjukkan kepada Raja Nebukadnezar, Dia adalah Allah yang tidak tertandingi oleh raja-raja atau dewa-dewa, Tuhan-Tuhan di muka bumi ini. Ya. Raja pun akhirnya mengeluarkan satu perintah bahwa setiap orang, ya, dari bangsa, dari suku, bangsa maupun bahasa, dari bahasa manapun, bila ya, ia mengucapkan penghinaan terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, ia akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing-puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu, kata Raja Nebukadnezar. Ini sungguh luar biasa. Ya. Lalu Raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ia diberi kekuasaan di wilayah Babel. Yang ketiga, bagaimana Allah menunjukkan kedaulatannya. Iman yang berdampak besar. Iman yang berdampak itu seperti iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ini adalah iman Kristen yang sejati menurut saya. Ya, yang iman yang harus kita miliki. Menjadi jemaat atau umat Tuhan. Ya, menjadi suami atau menjadi istri. Menjadi imam dalam rumah tangga. Ya, menjadi lebih rajin beribadah kepada Tuhan, ya, juga rajin ke gereja, rajin baca firman Tuhan, juga aktif di dalam pelayanan. Itu semua baik, saudara-saudaraku. Memang Tuhan juga berkehendak seperti itu. Tapi semua itu tidak cukup. Apa yang sudah kita lakukan menjadi jemaat yang baik, jadi papa yang baik, jadi mama yang baik,
rajin ke gereja, rajin beribadah, membaca firman Tuhan, melayani Tuhan. Semua itu memang kita perlukan, kita butuhkan. Namun ada pernyataan, masih ada yang kurang. Itu tidak cukup bagi kita menjadi iman seorang Kristen. Itu tidak cukup dengan kenyataan kekudusan saja, bukan hanya kebaikan dan kesempurnaan hidup pribadi saja, ya, tetapi punya iman Kristen yang harus berdampak kepada orang lain. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini yang menjadi yang harus kita punyai, menjadi punya iman Kristen yang sejati. Kita punya iman Kristen yang sejati bukan hanya karena kebaikan dan kesempurnaan hidup kita, tapi kita juga harus hidup yang berdampak kepada orang lain. Ini yang dimaui Tuhan. Dalam situasi yang sulit pun di luar kemampuan mereka, karena iman mereka, walaupun mereka dihukum dan dimasukkan, dijebloskan dalam dapur api, mereka tidak takut, ya. Mereka tidak menyesal dengan keadaannya. Nah, sebaliknya mereka yakin bahwa Tuhan pasti menolong mereka dan melindungi mereka. Maka segala masalah itu dapat ditaklukkan oleh Tuhan kita, sebab Dia adalah Allah yang berdaulat. Allah yang menyelamatkan orang yang tertindas, Allah yang menyelamatkan orang yang terhimpit dan ke dalam keadaan kesesakan. Ya, Tuhan Allah sanggup melindungi setiap anak-anaknya, dan mereka mengalami pertolongan pribadi yang keempat. Kita pun juga bisa mengalami pertolongan oleh pribadi yang keempat. Bagaimana Allah menunjukkan kedaulatannya? Yang keempat adalah Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang keempat dan spesial. Ya, sebagai pribadi yang keempat, ya, Ia spesial bagi Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, Ia datang tepat pada waktunya. Dia menyelamatkan mereka. Pertolongannya sangat dahsyat. Ya, pribadi yang keempat itu pertolongannya sangat dahsyat. Sebagai pribadi yang keempat, Tuhan mau menyatakan dirinya sebagai pribadi yang spesial bagi Raja Nebukadnezar. Ya, bahwa Ia lebih berdaulat atas raja-raja di dunia. Tidak ada raja-raja di dunia yang mampu menaklukkan atau mengalahkan pribadi keempat itu, yaitu Allah sendiri. Ya, sebagai pribadi yang keempat, Tuhan begitu spesial. Ia bertindak dan bekerja. Dia bukan Tuhan yang diam. Dia bukan patung atau bukan dewa yang tidak bisa berkata-kata atau mulutnya yang terkatup dan telinga yang tidak bisa mendengar. Ya, Ia hidup dan berkuasa. Pribadi yang keempat itu hidup dan berkuasa dengan cara yang tidak terduga oleh manusia. Itu dapat dilakukan oleh pribadi yang keempat. Melalui pribadi yang keempat, mari kita datang, ya, dengan sungguh-sungguh menghampiri bait-Nya. Cari wajah Tuhan, rasakan jamahan dan urapan Tuhan, ya, agar sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi dalam hidup saudara. Mari kita cari wajah Tuhan, mari kita nikmati hadirat-Nya ketika kita beribadah. Ayo beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ayo memuji dan menyembah Tuhan. Saat mendengar firman Tuhan, berilah telingamu dan hatimu, bukalah
Dan biarlah firman Tuhan akan membentuk setiap kita. Yang terakhir, bagaimana Allah menunjukkan kedaulatannya. Yang kelima adalah siapa yang spesial bagi Anda. Ya, memang di zaman yang modern ini, di abad yang modern ini, siapakah yang spesial buat Anda? Mungkin pasangan hidup saudara, ya mungkin orang tuamu, mungkin pacarmu, ya mungkin siapapun yang saudara anggap spesial dalam hidupmu. Ya, tetapi menurut saya ada satu pribadi yang sangat spesial, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah sosok yang sangat spesial buat kita. Gaya hidupnya diwarnai oleh kasih dan kepeduliannya terhadap kita semua orang-orang atau umat manusia. Dia sangat peduli kepada ciptaannya, yaitu manusia yang dikasihinya. Ya, dia mempunyai otoritas atas semua alam, semua makhluk dan semua manusia. Ya, para malaikat pun tunduk sujud menyembah Tuhan. Di bawah kolong langit tidak ada satupun yang dapat menandingi keperkasaan dan kuasa Tuhan. Yesus Kristus bagi kita adalah pribadi yang sangat spesial. Karena apa? Karena dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Orang-orang yang telah berdosa, orang-orang yang hidup di dalam dosa. Tuhan rela mati, Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, mengampuni dosa dan pelanggaran kita, supaya kita beroleh hidup kekal dan hidup bersama Tuhan di surga. Itu adalah spesial, pribadi yang sangat spesial buat kita semua. Tuhan tidak melihat setiap kita, apapun masalah kita, pribadi kita bagaimana. Sebesar apapun kesalahan dan dosa-dosa kita, apapun yang sudah kita perbuat, Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus segala pelanggaran dosa kita. Ya, itulah pribadi yang sangat spesial bagi saudara dan saya. Sebagai manusia, kita sangat terbatas. Ya, kita bisa stres, kita bisa sakit, kita bisa disakiti. Kita juga merasa bahwa kita ini adalah manusia yang sangat terbatas, bisa mengalami segala macam masalah. Ya, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus adalah pribadi yang spesial bagi saudara dan saya? Ya, dalam kesulitan apapun, ya, dalam desakan, himpitan yang kita alami saat-saat ini, baik dalam suka maupun dalam keadaan yang berkecukupan, ya, dalam keadaan yang lebih, maksud saya, hidup di dalam kemewahan mungkin seperti itu, atau sebaliknya hidup di dalam kekurangan, bahkan dalam kebangkrutan atau kere, ya, dalam keadaan yang sangat sudah gak punya apa-apa, ya. Dia adalah pribadi keempat, ya, yang akan menolong setiap kita. Dia adalah satu pribadi yang luar biasa. Dia adalah pribadi yang spesial buat kita. Pribadi keempat itu namanya adalah Yesus. Ya, tidak ada yang sanggup menandingi kuasa dan kemuliaannya. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita hampiri tahta kudus-Nya. Kita hidup di dalam kebenaran bersama Tuhan kita. Ya, kita harus pandang terus wajah Tuhan. Dia adalah pribadi yang spesial bagi kita. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kemanapun kita melangkahkan kaki kita, Dia hadir bersama kita. Dia adalah pribadi yang keempat yang senantiasa menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan, buat semua kebenaran firman-Mu yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah pribadi keempat yang sangat spesial bagi kami. Kehadiran-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Pada waktu kami mengalami ancaman, waktu kami mengalami kesulitan, pada waktu kami mengalami duka cita dan lain-lain dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau juga menguatkan kami, Engkau memberikan pertolongan bagi kami. Engkau adalah pribadi yang keempat yang siap sedia, yang selalu menolong kami Tuhan. Kami yakin ada pribadi yang keempat yang siap sedia untuk mengasihi kami. Dan biarlah kami akan terus bersandar kepadamu Tuhan. Engkau Yesus pribadi yang spesial bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain di muka bumi ini Tuhan, selain Engkau Yesus. Dan kami mau mengatakan kepadamu ya Tuhan, kami rindu mengalami kehadiran-Mu Tuhan, karena kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkatilah setiap anak-anak-Mu dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap masalah yang datang kepada mereka. Ajar mereka tetap bersyukur, ajar mereka tetap kuat, meneguhkan iman percayanya bahwa Tuhan adalah pribadi yang keempat yang akan menolong setiap anak-anak-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Kau hiburkan Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan. Yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kelegaan bagi setiap mereka. Mungkin mereka mengalami jalan-jalan buntu hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami berjalan dan sepertinya ada gunung di hadapan kami. Sepertinya jalan itu sudah tertutup bagi kami. Tidak ada jalan lagi Tuhan. Namun kami yakin ada satu pribadi, yaitu pribadi yang keempat, yang akan menolong kami, yang akan memberikan jalan keluar bagi kami. Kalaupun sudah tidak ada jalan keluar Tuhan, Engkau sanggup membuat jalan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, berkatilah Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, berkatilah keluarganya Tuhan. Tambahkanlah hikmat urapan surga yang melimpah-limpah dalam kehidupannya, agar firman-Mu, kemuliaan-Mu akan semakin nyata di dalam kehidupannya. Dan bagi setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Kau memberkati juga dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam studi mereka, dalam setiap apapun kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan Kau hadir di sana dan Engkau akan menolong mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.